PSSI langsung lewat Ketua Umum Pak Iwan Bule katakan akan mempercepat Kongres Luar Biasa ataupun KLB. Oleh karena itu, banyak sekali rasa was-was gelisah bagaimana nasib beberapa item yang sedang dijalankan oleh PSSI dari sisi proyek ataupun program. Yang pertama, proses naturalisasi yang sedang berjalan ataupun pemain-pemain keturunan yang ada di luar dicari untuk bisa kembali ke Indonesia memperkuat yang terdekat saja Timnas Indonesia U20 kita dalam ajang Piala Dunia di tahun 2023. Kemudian yang kedua, Coach Sintayong ini banyak banget yang menyayangkan jika Coach Sin pada akhirnya pergi dari Timnas Indonesia, yang dimana Coach Sin sekarang sedang masa bagus-bagusnya bersama Timnas Indonesia. Apalagi Coach Sin sempat juga katakan jika Pak Iwan Bule mundur dari PSSI, maka Coach Sintayong pun akan mundur dari PSSI. Lalu nasib Coach Sin ini bagaimana? Nanti kita bahas ya teman-teman. Yang ketiga, kalian pasti sudah mengikuti berita akhir-akhir ini. Timnas Indonesia U20 kita sedang melakukan pemusatan latihan di Turki dan selanjutnya akan melakukan pemusatan latihan di Spanyol. Nah, aku yakin sedikit tidaknya, banyak tidaknya teman-teman, apa yang terjadi di sepak bola Indonesia ini pasti didengar oleh pemain-pemain Timnas Indonesia kita yang sedang melakukan pemusatan latihan. Itu yakin aku, di saat sedang tidak bagus-bagus, tidak baik-baik saja, tataran kompetisi sepak bola Indonesia kita itu akan mempengaruhi apa yang sedang dijalankan oleh pemain-pemain kita yang melakukan pemusatan latihan di luar negeri. Oke, memang situasi yang aku sampaikan, 3 item tersebut, 3 program tersebut, dan program banyak lainnya teman-teman, nggak ada yang bisa menjamin akan dilanjutkan di kemudian hari. For your information, ini kalian cek aja ke depannya teman-teman. Kita berpikir jauh, melihat lebih jauh teman-teman. Misal nanti kalian sudah mengetahui siapa-siapa aja yang akan maju menjadi petinggi di PSSI. Khususnya kita bicara Ketua Umum PSSI. Di momen ini kita nggak tahu apakah Pak Iwan Bule maju lagi atau tidak. Kita belum tahu. Tapi kita bicara lebih jauh. Kalian saksikan aja visi dan misinya. Karena masing-masing Ketua Umum PSSI akan memiliki visi dan misi. Kalian sudah tahu pastinya. Ini aku tampilkan lagi visi dan misi dari Ketua Umum PSSI kita. Oke, kalau misalnya teman-teman pecinta sepak bola Indonesia ingin proyek-proyek yang sudah dijalankan di masa kepemimpinan Pak Iwan Bule untuk terus bisa berlanjut, tinggal lihat visi dan misinya. Apakah visi dan misi dari masing-masing ketua umum yang akan datang mengatakan akan melanjutkan atau tidak? Jika tidak, tentunya kalian sebagai pecinta sepak bola Indonesia mendorong untuk tidak memilih orang tersebut. Jika masih relevan dan akan melanjutkan visi dan misi dari ketua umum sebelumnya, tentunya didorong untuk mendukung orang tersebut maju menjadi pucuk pimpinan di level ketua umum PSSI teman-teman. Kalau kita berkaca beberapa waktu silam teman-teman, pada saat pemilihan ketua umum PSSI itu banyak banget masing-masing ketua umum PSSI memiliki visi dan misi. Itu menjadi salah satu bargaining point bagi masing-masing ketua umum PSSI untuk bisa menarik hati voters agar voters pun memilih mereka menjadi ketua umum PSSI ataupun wakil ketua umum dan exco tentunya teman-teman. Artinya apa? Yang sudah aku sampaikan berkali-kali, kembali yang sudah aku sampaikan berulang kali, ini kembali ke voters. Pemilih, pemegang hak suara 87 voters. Asprop, Liga 1, Liga 2, Liga 3, kemudian asosiasi-asosiasi sepak bola lainnya teman-teman. Dan itu menjadi sangat krusial dikala apa yang sedang dijalankan PSSI lewat berbagai macam programnya. Dan gak aneh juga misalnya ada beberapa orang nantinya maju untuk merebut pucuk pimpinan kita, memberikan angin segar dengan berbagai macam visi dan misinya. Dan itu menjadi normal. Dan gak heran juga jika ada ketua umum PSSI maju ke depannya mengatakan akan mendatangkan pelatih A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu hal yang memang normatif ketika kita bicara di level tatanan ketua umum PSSI, bagaimana cara mereka untuk menarik suara dari voters. Tadi kan kita bicara dari sisi voters, ketua umum PSSI. Nah,
Orang-orang yang mendukung Ketua Umum PSSI dalam menjalankan programnya tentunya Exco. Pada saat pemilihan Ketua Umum PSSI di masa jabatan Pak Iwan Bule, teman-teman, banyak loh voters yang andal-andal, yang cerdas-cerdas maju. Tapi tidak dipilih. Yang dipilih yang sekarang-sekarang ini. Kembali ke voters lagi. Ketika voters memilih orang-orang yang cerdas di dalam dunia sepak bola, yang mampu mengendalikan sepak bola dengan baik, proporsional, teman-teman, dan lain sebagainya, apa yang kita lihat untuk timnas kita, kompetisi kita akan lebih bagus. Nggak usah dikhawatirkan. Jika voters-voters kita pun memilih yang tidak proporsional, ya efeknya akan tidak sesuai dengan kita harapkan. Itu hal yang perlu kita perhatikan. Beberapa akhir-akhir ini aku lihat di media sosial, teman-teman, banyak pendukung-pendukung dari klub-klub yang ada di Liga Indonesia, supporter-supporternya, teman-teman, udah mulai memberikan saran kepada Aspropnya, kemudian klubnya, teman-teman, karena mereka memiliki hak suara dalam menentukan pucuk pimpinan di PSSI. Dan itu salah satu langkah cerdas menurut aku. Kalian riset aja di Google, teman-teman, kalian lihat beberapa berita yang sudah menggambarkan banyak supporter-supporter yang memberikan saran kepada Asprop dan klub yang dia cintai. Oke, ini menjadi salah satu yang dilema tentunya bagi sepak bola Indonesia di saat kita ke depannya akan mengikuti event-event yang sangat luar biasa. Terkhusus, teman-teman, kalian ingat apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong beberapa waktu yang lalu. Pak Iwan Bule katakan, apa perlu kita mendatangkan psikolog untuk memotivasi pemain-pemain kita agar motivasinya terus terpompa dengan baik. Coach Sin katakan, aku pernah melakukan itu di Korea, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Alangkah lebih baiknya Ketua Umum PSSI langsung yang memberikan pompa semangat kepada pemain-pemain. Nah, di momen sekarang, apa yang pernah disampaikan oleh Coach Sintayong, kalau kita lihat dari tataran media sosial, teman-teman, nggak ada lagi Pak Iwan Bule berinteraksi dengan pemain-pemain. Nggak ada lagi Pak Iwan Bule video call dengan pemain-pemain timnas Indonesia kita yang sedang melakukan pemusatan latihan. Nah, ini berdasarkan dari media sosial Ketua Umum PSSI kan. Nggak ada kita lihat beberapa momen video call yang dilakukan. Nah, dari sisi motivasi juga tentunya di momen sekarang pemain-pemain kita yang sedang melakukan training center butuh sosok ayah dalam tanda petik. Di momen sekarang pemain-pemain kita muda, ayah itu dalam tanda petik ya di Ketua Umum PSSI itu sendiri, teman-teman. Kita bicara aja lah belak-belakan. Kita lihat 10 tahun terakhir, aku bukan membela Pak Iwan Bule, dari sisi komunikasi aja kita bicara. Kalian lihat, perhatikan cara komunikasi Pak Iwan Bule bisa membuat pemain-pemain timnas Indonesia kita nyaman untuk berbicara, untuk mengeluarkan ekspresinya, untuk membicarakan apa kekurangan yang ada di timnas Indonesia yang efeknya untuk kemajuan timnas Indonesia itu sendiri, teman-teman. Oke, siapapun yang nantinya memimpin PSSI, teman-teman, kita harapkan apa yang sedang berjalan yang baik dilanjutkan. Kita nggak tahu apakah Pak Iwan Bule akhirnya nanti yang akan melanjutkan lagi atau bagaimana. Yang misalnya buruk ya ditinggalkan. Dan terkhusus untuk voters-voters, pilihlah yang cermat, teman-teman. Kita sudah banyak mendorong untuk si A, B, C, D, E maju sebagai exco PSSI. Sekali lagi, kalau misal voters tidak memilih ya sama saja. Oke, sampai sini aja dulu video, teman-teman. Semoga kalian suka. Ya, bye.